Kembali lagi di Ngasur 2.0 ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Nenek. Gimana Bul? Gimana Bem? Ada Hitler nih. Hitler nih. Ada Hitler. Gimana Ler? Singkat dulu lah Ler. Kenalan dikit dulu lah. Itu tadi Ini Kita kenalin. Kita kenalin. jadi kita kedatangan kawan baru nih. Kawan banget. Kawan baru masuk di dalam Konten Ngasur. konten. Jadi ini kita udah teman lama banget ya. Dan kita jebak dia. Udah 11 tahun, 12 tahun. Lama banget lah pokoknya. Lama-lama loh. Dari 2009. Iya. 11 tahun kok. Ya, ya. Teman akrab lah ibaratnya sudah. Kocok kental. Nah, kesempatan kali ini kita ini ingin tanya-tanya ya Bun ya Tanya-tanya. ke Hitlerusnya tentang pergerakan, aku bilang Bun, aksi sosial, Aksi sosial. aksi sosial yang rutin dilakukan oleh Hitler dan kawan-kawan FKIP bahasa Inggris dari Universitas Mula Warman, Kota Samarinda, itu adalah mengajar bahasa Inggris ya kan Ya. di kota Sanga-Sanga. Oke. Apa yang mau tanyain Bun? Jadi Hitler ya, namanya Hitler. Nama aslinya bukan Hitler, itu sekedar panggilan aja. Ya, panggilan anak rival. Jadi gini Ler, kamu kan udah berapa lama itu ada program yang ngajar ke daerah pelosok? Oh ya. Dari Itu berapa? mulainya tahun 2016. 2016. Udah 4 tahunan ya sama tahun 2020. Untuk 4 tahun ini sudah 4 tahun. Tahun. Karena waktu itu dimulainya bulan April. Oh, April Mei. Antara itu. 4 tahun sudah program itu jalan. Programnya itu gimana? Coba jelaskan secara garis besar aja. Program apa sih itu? Iya. Sosial yang seperti apa sih? Ya. Programnya itu sebenarnya itu untuk memperkenalkan bahasa Inggris ke rural area. Maksudnya area. ya pinggiran lah. Maksudnya ya gitu. Yang Daerah pelosok. Nah, daerah Ya, pelosok. sederhananya, daerah pelosok. Ya, jadi awalnya tuh kita fokusnya untuk memperkenalkan pelajaran bahasa Inggris ke anak-anak. Bukan pelajaran sih sebenarnya. Untuk memperkenalkan bahasa Inggris ke mereka. Jadi mulai dari yang belum sekolah, Iya. yang TK, Iya. sama yang SD. Iya. Nah, kalau untuk yang SMP, SMA dan seterusnya, kenapa sih nggak itu dimasukkan? Karena udah kenal kan, udah kenal. Salah satunya itu. Terus yang kedua kita memang kekurangan personil. Tenaga pendidik. Ya. Oh, jadi masih lingkupnya masih di bawah. Berarti Hmm. kalau misalnya kamu punya banyak pasukan ini, berarti bisa semua kamu cover ya, semua masyarakat sana bisa kamu. Kalau mulainya kita bikin program itu cuman bertiga. Itu inisiatornya siapa itu? Yang menggagas? bertiga. Bertiga. Dan itu Kami ini kamu termasuk ya? ya aku sama 2 orang temanku. Itu satu kuliah sama kamu? Ya, kebetulan juga memang di kampus itu sering ngumpul. Oke. Teman-teman tongkrongan lah ya? Ya, baru ini kita bicara tentang sejarahnya berarti. Ya, benar. Iya, prosesnya. awal mulanya. Benar. Karena orang nggak tahu apa sih yang dibicarakan. Nah, jadi paling pertama itu saat aku sama temanku satu orang, kami berdua itu keterima program dari US Embassy. US Embassy. Apa yang kedutaan besar mereka? Amerika Serikat. Oh Ya. ya. Jadi kita waktu itu dapat keterima Iya. dari program itu, Iya. dan itu di Bukit Tinggi. Iya. Program apa itu? Kegiatan apa itu? Nama programnya tuh Epic Epic. Camp. Jadi di situ yang keterima itu calon-calon guru. Itu memang khususkan untuk calon-calon Ini guru. memang orang-orang yang kuliahnya di fakultas pendidikan ya. Ya, tapi sebenarnya yang pas waktu keterima di sana itu nggak cuma FKIP aja, nggak cuma keguruan aja, Iya. karena ada yang sastra. Ya, sastra. Tapi sastranya sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Berarti yang berkutat di dunia peringgrisan lah ya. Ya, Hmm, persaingan. betul. Sastra Inggris. Saing. Oke, boleh. Ya, jadi kita waktu itu kebetulan yang keterima aku sama temanku 2 orang dari Unmul. Di sana 2 minggu. Terus Mana tuh? 2000 di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya, kembali kita memang ditargetkan harus Ada program. Menghasilkan. membuat semacam kayak kegiatan untuk disiarkan ke
entah itu ke masyarakat, ke mahasiswa, pokoknya sekitar tentang program-program yang kita terima waktu di sana. Ya. Nah, Berarti menyampaikan kembali lah ya. jadi pas waktu itu sudah selesai balik ke sini, kemudian kita waktu itu kami berdua itu sudah sharekan ke teman-teman. Cuman pas waktu itu kita mikir kalau cuman itu aja ya kurang banget, karena fokusnya cuman di lingkungan Unmul aja waktu itu. Iya. Dan itu kita cuman nge-share apa aja yang kita dapat, ilmunya, materi-materinya aja yang kita share. Tapi untuk kita sendiri nggak ada. Nah, jadi kita waktu itu kebetulan punya satu lagi teman. Kita diskusi, ayo kita buat program ngajar. Ya. Jadi memang sudah waktu itu oke, fix deal. Baru kita share ke masyarakat di sana. Awalnya itu cuma di sekitaran RT itu aja. Kita Oh, minta jadi RT-nya. kenapa? Sebentar, aku jadi tanya. Jadi aku tanya kenapa memutuskan tempat itu yang dijadikan buat berbagi, karena memang waktu itu si temanmu yang Neo ini dapat beasiswa dari perusahaan yang memang di daerah situ. Ya betul. Dan dia juga orang sama-sama kan. Iya. Jadi waktu itu memang sudah fix, sudah deal. Pas hari pertama kita bikin kegiatannya itu yang datang cuma 5 orang. Iya. Ya. Nah, sih atau mulai cuy. Kadang 1-2 orang aja udah. Ya, jadi waktu itu 5 orang. Anak SD, SMP, SD. Waktu itu memang kebetulan SD. Itu gimana itu kalian promonya itu di sana? Ya, gimana? Kita cuma nge-share ke RT-nya aja. Dari RT nanti ngasih tahu ke Masyarakatnya. orang lain. Yoi. Masalah lokasi apa segala di sana tuh udah disiapkan atau nyari? Kalau lokasinya kemarin itu kebetulan di rumahnya si Neo ini itu halamannya luas. Oh, Halaman jadi lapangan bola jadi gitu ya, ini lapangan. programnya ngajarin di outdoor gitu. Outdoor. Oh. Ya, aku pikir di dalam ruangan di kelas-kelas gitu. Iya. Paling banyak ya? Ya, Pernah. Paling banyak 80. Wow. Pengajarnya? Pak. Kayak obat. Satu orang megang 20 kepala. Buat Bener guys. Hebat. Itu jadi 4 orang waktu itu. Oke. 4 orang, kalau jadi dari 5 orang jadi 80 orang itu berapa lama itu? Jaraknya maksudnya sampai bisa jadi seramai itu 2 tuh tahun. butuh waktu berapa tahun? Enggak, setahun. Antara setahun 2 tahun. Berarti 2017 2018. Ya. Nama program ini apa sih? Itu runner. Edu Runner. Edu runner. Edu Runner artinya? Ada panjangannya? Edu kan kalau menurutku edu tuh Iya, edukasi. Edukasi. Ya. Sip. Runner itu pelari. Jadi dia Pelari. pelari. Jadi Siap. Ternyata. jadi bisa diartikan sendiri lah. Iya, itu yang membuat targeting itu Jadi tercapai. dulu itu sebenarnya nama bingung kita mau ngasih nama apa, karena ada program-program ngajar yang lain juga kan, ada yang Pandu Mula Warman, terus ada Muda Mengajar. Karena kita bingung mau ngapain kan, ngasih nama apa. Kebetulan di situ ada Eno, Adler, ya kan? Edu Runner. Bukan Nego. Jadi ya itu udah gimana kalau kita kasih nama Edu Runner aja, runner. Kita yang lari ke sana. Mantap. Ada filosofinya, Pok. Ada. Terus. Keren juga ya. Nah, itu udah situ sudah kasih nama Edu Runner karena dari kita pengucapannya dia dengar kan Edu Runner. Nah, pas gitu. Pas apa sih? Pas lah. Ya, ini pas. Maksudnya Dimasukin. enak untuk diucapkan. Oh, enak dilepaskan. Ya. Posisi tepatnya lokasi itu di mana sih? Daerah Kelurahan Kampung Jawa. Masuk Kampung Jawa. Kampung Jawa di sini udah sih. Pasundan. Mungkin maksudmu Muara Jawa. Kampung Jawa, Kampung Kelurahan Jawa. Jawa. Oh iya, Kelurahan Kampung Jawa. Sama-sama itu kecamatan. Iya. Nah, Itu program itu udah berjalan itu pasti butuh biaya dong. Itu jadi biayanya dapat dari mana itu? Apa Awal- dari pribadi masing-masing atau tahun pertama itu pribadi. Oke, terus. Dan juga di situ karena salah satu dosen juga ada tahu kita bikin program itu, ada dibantu. Supportnya. Ya, Support dibantunya dalam bentuk buku. Oh gitu. Kita dikasih buku-buku cerita. Karena memang anak-anak kan kalau untuk materi belajarnya kalau Iya, langsung yang lebih itu suka sulit. yang ini. Ya, Kalau jadi harus mengenai- buku cerita yang bahasa Tapi Inggris. masih anak-anak masih pengen ngejar ya kalau diceritain ya. Masih. Ya kan seperti yang dia ngomong sebelumnya tadi, di sana kan masih tingkatnya itu masih inilah ya, masih nggak kayak di masyarakat kota-kota gitu yang setiap anak sudah bisa pegang gadget gitu. Jadi
kalau dapat hal yang baru ya ada orang bercerita pasti dia lebih excited lah buat dengarkan. Iya iya sih. Ya di sana juga karena memang tingkat perekonomian itu memang kurang juga di sana. Iya, anak-anak orang tua yang megang gadget itu juga masih terbatas. Ya semoga video ini bisa dilihat lah Bang. Jadi banyak yang Membantu yang tergerak untuk bisa. Dengan- Ya, soalnya itu ini bermanfaat sekali loh. Iya sebenarnya. Secara ini nih, secara apa ya? Secara material yang kalian kan pasti otomatis nggak jauh kan tempat itu dari Samarinda. Pasti butuh ongkos toh untuk bensin dan apa segalanya. Itu kalian gimana nih? Nggak rugi atau gimana itu? Pribadi. Ya maksudnya. Semuanya pribadi kalau untuk kita berangkat ke sana. Mulia sekali kawan-kawan. Ya kalau untuk ngajar itu passion. Oh iya udah passionnya emang aja. Kalau udah Bisa passion, aja. Passion itu nggak Luar biasa cuy. kalau udah hobi itu gak kenal rugi kawan-kawan. Iya. Kalau hobi. Demi hobi dan passion itu kalau udah dijalanin itu udah yang lainnya biar aja udah ngurus. Ada nggak pesan ular buat teman-teman semua terhadap gerakanmu ini gitu? Kita tahu gerakan ini maksudnya sedikit memberi semangat, bukan semangat sih, bisa motivasi mungkin boleh mengajak teman-teman Mungkin juga kalau untuk berbuat. kalau motivasinya kepingin berbuat langsung ke masyarakat gitu kan, berkontribusi langsung ke masyarakat sih. Itu langkah yang tepat itu. Ya. Bisa ikut Karena langsung program-program itu. masyarakat langsung terdampak terhadap Ya. ini aksinya. Banyak kok sebenarnya untuk program-program yang mengajar. Oke. Yang di Samarinda juga banyak. Oh gitu. Ada muda mengajar, ada pandu Pun mengajar kalau nggak salah. Ya, pokoknya di Ujar. produk yang semacam ini lah ya. Ujar. Unjar, bener aja. Nah ya betul. Memang iya betul kan? Terus itu kalau untuk yang pengabdian kita ke masyarakat ya, itu untuk kita apply beasiswa. Oh, masuk ya bisa. Iya. Ya. Karena yang biasa diminta itu kan kontribusi kita ke masyarakat itu apa, dampak kita ke masyarakat itu apa. Iya. Biasanya itu yang di syaratnya untuk ke beasiswa. Jadi itu masyarakat di sana tuh udah terbantu lah dengan adanya program kalian itu ya. Terus buat yang dampak buat pribadi kawanmu ini apa yang kamu dapatkan untuk setelah kamu menjalankan ini apa sih Berbagi yang dengan kamu tulus dapat? ikhlas ini. Yang kamu dapat Ya salah satunya pengalaman. pengalaman. Itu pasti otomatis ya. 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 Kita bisa jadi dapat kesempatan untuk ya itu tadi kayak international conference, karena international conference itu Rare, langka banget itu ya kesempatan jarang banget dan mahal biasanya. Oke. Dan juga itu kita ketemu sama tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, oke. Besar harapan kita ini dapat memberi manfaat buat teman-teman dan motivasi untuk teman-teman yang ingin melakukan gerakan-gerakan sosial seperti yang saudara itu lakukan. Ya, aksi kecil berdampak besar. Ya, apabila dilakukan secara konsisten, Nah, apalagi tepat tujuannya. efektif, efisien. Ya, kuratif, eksploratif, terbaik. Nanti tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Oke, apalagi kita masih puasa. Oke teman-teman, langsung saja kita mohon undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sana-sana. Dan khususnya Hitler terus semangat untuk memperjuangkan aksi sosial ini. Ya, dan insya Allah jika ada kesempatan mungkin setelah lepas dari Lebaran, aku siap untuk membantu Hitler memberikan edukasi. Ya, atau ada teman-teman mungkin yang mau ikut Benar. langsung terlibat boleh kan? Bisa. Setiap hari Minggu insya Allah ya. Ya, setiap hari Minggu jam 4. Jadi kita berangkat dari sini jam 3. Oke, siap. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf jika jebakan kali ini berbuah jadi satu konten ngasut. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kami mohon undur diri. Saya Muhammad Ruhman. Saya Gembul. Dan wih, soal keren banget. Salam.